Selama 1 abad terakhir, dunia hidup di bawah Pax Americana. Tapi, tanda-tanda kelelahan Amerika mulai terlihat jelas. Saat ini, sebuah pertanyaan besar muncul. Siapa yang akan mengisi kekosongan ini? Di media sosial, beredar gambar dengan peta yang jauh lebih besar dari batas negara Israel saat ini. Konsep Greater Israel dari Sungai Nil di Mesir hingga Efrat di Irak kembali menjadi perbincangan panas. Dulu, Inggris menguasai dunia dengan angkatan laut. Amerika dengan dolar dan nuklir. Apakah Israel, negara sekecil Provinsi Jawa Barat, benar-benar bisa menjadi pemimpin dunia berikutnya? Jawabannya bukan pada luas wilayah, tapi pada teknologi. Inilah analisis mendalam tentang bagaimana Greater Israel mencoba menggantikan peran Amerika. Bukan dengan tank, tapi dengan algoritma. Strategi pertama adalah penguasaan fisik. Analis menyebutnya David's Corridor atau Koridor Daud. Rencana memotong jalur logistik. Iran, dengan beraliansi bersama minoritas Kurdi dan Rus, memecah negara-negara Arab menjadi kantong-kantong kecil. Tapi yang paling ambisius adalah ini, Kanal Ben Gurion. Jika terusan Suez di Mesir adalah nadi perdagangan dunia, Israel ingin membangun bypass melalui Gurun Negev, ditambah dengan jalur kereta api IMEK yang menghubungkan India dan Eropa. Israel memposisikan dirinya sebagai gerbang logistik dunia. Siapa yang mengontrol jalur ini, mengontrol ekonomi Eropa persis, seperti Inggris mengontrol Suez di abad ke-19. Namun, di era modern emas, yang sesungguhnya adalah data, unit intelijen elit Israel, unit 8200, telah melahirkan parusihan-parusihan teknologi yang kini menjadi tulang punggung internet global. Di perbatasan Gaza dan tepi barat, Israel menguji coba apa yang disebut automated occupation, senjata otomatis, bertenaga AI, dan sistem pengenalan wajah, Red Wolf. Israel mengekspor teknologi ini ke seluruh dunia. Jika Spanyol dulu mengirim tentara bayaran, Israel kini mengirim spyware dan sistem keamanan siber. Mereka menjadi sistem operasi bagi keamanan global. Negara lain bergantung pada teknologi Israel untuk melindungi bank dan infrastruktur mereka. Jangan lupa semikonduktor. Raksasa seperti Intel dan Nvidia memiliki pusat R dan terbesar di Israel. Jika terjadi krisis di Taiwan, Israel menjadi cadangan strategis teknologi chip dunia. Setiap imperium butuh cerita. Spanyol punya perang suci, Inggris punya revolusi industri, Amerika punya demokrasi. Kelompok Zionis religius di Israel kini mendorong narasi Pax Judaica dan pembangunan bait suci ketiga. Ada upaya menghidupkan kembali Sanhedrin dan mempromosikan hukum Nuh sebagai standar moral universal untuk menggantikan hukum PBB yang dianggap gagal. Visinya adalah Yerusalem sebagai pusat pengadilan moral dunia. Visi ini didukung kuat oleh kaum evangelis Kristen di Amerika, yang melihat Israel bukan sekadar sekutu politik, tapi pusat nubuatan akhir zaman. Ini memberikan Israel soft power yang tidak dimiliki negara lain, dukungan spiritual global. Jadi, bisakah Israel menggantikan Amerika? Secara angka, tidak. PDB dan populasi Israel terlalu kecil untuk menjadi polisi dunia konvensional, seperti Amerika. Tapi mereka tidak mencoba menjadi hegemon raksasa, melainkan hegemon asimetris. Negara kecil yang memegang kunci vital, jalur data, jalur logistik, dan teknologi militer tercanggih. Dalam tatanan dunia baru yang retak, Israel tidak ingin menjadi otot dunia seperti Amerika, melainkan otak dunia, mengendalikan sistem dari balik layar, sementara negara lain yang melakukan pekerjaan kotornya. Apakah strategi ini akan berhasil, atau justru memicu konflik yang lebih besar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe.